wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, kita sudah memasuki minggu ke-6. Pada minggu ke-6 ini kita akan membahas tentang macam-macam kendaraan darat yang menggunakan mesin. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi nahdlatil ulama'i jam'iyah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, berilah kami ilmu dan tambahkanlah kami pengertian. Amin. Nah, yuk kali ini kita akan menyebutkan macam-macam kendaraan darat bermesin. Yang pertama ada Mobil, yang kedua, bis, selanjutnya ada sepeda motor. Kereta api, dan selanjutnya ada truk. tronton, dan bajai. Nah, kita lanjutkan surat At-Takatsur-nya ya. Kemarin sudah sampai 6 ayat. Sekarang kita tambah 2 lagi. Jadi 8. Ayo kita hafalkan bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul 'adzim. Selanjutnya kita akan melafalkan pembiasaan, yaitu melafalkan Asmaul Husna. Kita lafalkan bersama-sama ya nak, menggunakan lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Al-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim, Al-Qadir, Al-Basit, Al-Khafid, Al-Rafi, Al-Mu'iz, Al-Mudil, As-Sami, Al-Basir, Al-Hakam, Al-Adil, Al-Latif, Al-Khabir, Al-Halim, Al-Adim, Al-Ghafur, Asyakur, Al-Kabir, Al-Hafid, Al-Muqit, Al-Hasib. Selanjutnya kita akan mengulang doa naik kendaraan. Yuk bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, pembiasaan selanjutnya yaitu anak-anak harus mulai bisa belajar antri. Dimanapun tempatnya, anak-anak harus sabar menunggu giliran. Mau itu pas naik bus, mau itu pas cuci tangan, mau itu pas beli jajan, anak-anak harus membiasakan untuk menunggu giliran. Selanjutnya kita akan bahas tentang kendaraan yang bermesin ada di daratan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang 3 macam. Yang pertama, kita akan membahas tentang Mobil, bis dan kereta api. kali ini Bu Guru akan membahas tentang kendaraan mobil. Mobil adalah kendaraan atau alat transportasi darat yang menggunakan bahan bakar minyak untuk menghidupkan mesinnya. Nah, bahan bakar minyak tersebut adalah bensin ataupun solar. Di mana cara mendapatkan bensin ataupun solar, kalian boleh pergi ke pom bensin terdekat. Selanjutnya, guna mobil. Guna mobil adalah untuk membawa manusia, barang-barang, atau yang lainnya agar lebih cepat sampai ke tujuan dan memudahkan pekerjaan manusia. Jenis-jenis mobil yang pertama ada mobil pick up, yang kedua mobil truk. Nah, keduanya ini digunakan untuk mengangkut barang-barang. Terus selanjutnya ada mobil pribadi. Mobil pribadi digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya adalah mobil angkutan umum.
Mobil angkutan umum ini digunakan untuk umum. Terus selanjutnya ada mobil sport. Mobil sport digunakan untuk olahraga ataupun balapan. Selanjutnya ada ambulan. Kalau ambulan kalian pasti sudah pernah melihat, digunakan untuk mengangkut orang-orang yang sakit ataupun orang yang mengalami kecelakaan yang dilengkapi dengan sirene dan lampu yang warnanya merah atau biru agar dapat menembus kemacetan lalu lintas. Terus selanjutnya ada mobil tank. Mobil tank ini digunakan untuk bertempur. Dan selanjutnya ada mobil tangki. Mobil tangki digunakan untuk mengangkut muatan berbentuk air ataupun gas. Jenis mobil truk lainnya seperti tronton, truk gandeng, dan lori atau biasa disebut kontainer. Bagian-bagian mobil yang pertama ada mesin berguna untuk memberikan tenaga untuk memutar roda. Yang kedua, bodi berguna untuk menutup bagian dalam mobil dari angin, hujan, dan lain-lain. 3, roda berguna untuk menggerakkan mobil dengan putarannya. 4, setir berguna untuk mengendalikan arah jalan mobil. 5, lampu depan berguna untuk menerangi jalan di waktu malam. Spion digunakan oleh pengemudi untuk melihat ke belakang. Jok atau tempat duduk digunakan sebagai tempat duduk untuk pengemudi dan penumpang. Selanjutnya ada pintu digunakan untuk keluar masuk mobil. Itu dia bagian-bagian dari mobil. Anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang bis. Bis adalah alat transportasi darat yang berfungsi untuk membawa penumpang dalam bentuk banyak. Ukuran dan berat kendaraan ini lebih besar daripada mobil penumpang biasa. Nah, istilah bis ini dari bahasa Latin yang artinya yaitu omnibus, yaitu kendaraan yang bisa berhenti di pemberhentian semua. Namun, tempat pemberian bis namanya adalah terminal. Kalian pernah kan naik bis? Nah, tempat pemberhentiannya di terminal. Nah, sekarang ada bagian-bagian dari bis itu. Yang pertama adalah kerangka, yang kedua mesin. Mesin itu adalah berguna untuk memutar roda, dan roda untuk menggerakkan mobil dengan putarannya. Selanjutnya ada setir. Nah, setir ini untuk mengendalikan arah, dan bodi bis itu untuk melindungi kita dari angin, hujan, dan panas. Ya. Selanjutnya ada lampu depan. Lampu depan berguna untuk menerangi kita waktu malam hari. Jadi jalan yang kita lalui menjadi terang. Terus ada spionnya ya nak ya. Dan spion itu berguna untuk melihat belakang. Terus ada jok. Jok untuk tempat duduk pengemudi dan penumpang. Selanjutnya ada pintu. Pintunya untuk kita masuk. Terus di sebelah kanan dan kirinya tentunya ada banyak kaca. Nah, itulah bagian-bagian daripada bis. Selanjutnya ada macam-macam bis. Bis itu ada bis malam, ada bis umum, ada bis pariwisata, dan bis antar jemput sekolah. Nah, kita besok kalau akan ini kita menggunakan bis pariwisata ya. Terus bis itu dapat berjalan dengan menggunakan bahan bakar. Bahan bakarnya apa ya nak ya? Nah, kalau bis biasanya menggunakan bahan bakar solar. Kalau menggunakan bahan solar, waktu berisinya pengemudi tidak memberhentikan mesin. Karena apa? Menggunakan solar tidak akan mudah terbakar. Namun kalau yang menggunakan bensin itu biasanya mesin harus dimatikan karena bensin akan mudah terbakar. Selain solar, bis juga bisa menggunakan bahan bakar diesel atau juga bisa dengan gas, namanya BBG ya, bahan bakar gas. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kereta api. Kereta api adalah bentuk transportasi rel yang terdiri dari serangkaian kendaraan yang ditarik sepanjang jalur kereta api untuk mengangkut kargo atau penumpang. Nah,
jenis kereta api terdiri dari 4 kegunaan. Yang pertama dilihat dari segi teknologi jalurnya. Terus yang kedua dilihat dari segi populasi atau tenaga penggeraknya. Yang ketiga dilihat dari segi di atas atau di bawah permukaan tanah. Dan yang keempat bisa dilihat dari segi penggunaannya. Yuk kita bahas satu persatu. Kita bahas yang pertama ya. Yang pertama kita lihat dari jenis teknologi jalurnya. Ada 4. Yang pertama ada rel kereta api konvensional atau 2 batang besi. Rel kereta api konvensional ini adalah kereta api yang biasa kita jumpai menggunakan rel yang terdiri dari 2 batang baja yang diletakkan di bantalan kayu jati yang keras. Yang kedua ada rel kereta api gigi. Di daerah tertentu yang memiliki tingkat ketinggian curam digunakan rel gigi yang diletakkan di tengah-tengah rel tersebut serta menggunakan lokomotif khusus yang memiliki roda gigi dan hanya ada di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Yang ketiga itu ada kereta api monorel. Kereta api monorel ini adalah kereta api yang jalurnya tidak seperti jalur kereta yang biasa kita jumpai. Rel kereta api ini hanya terdiri atas 1 batang besi. Kereta api ini didesain menggantung pada rel atau di atas rel karena efisien. Biasanya digunakan sebagai alat transportasi kota, khususnya di kota-kota metropolitan dunia dan dirancang mirip seperti jalan layang. Yang keempat yaitu kereta api maglev. Kereta api maglev ini biasa kita sebut magnetic levitation, tidak lagi menggunakan batang besi dan roda. Kemudian kita akan membahas yang kedua yaitu dari segi populasi atau tenaga penggeraknya. Ada 3. Yang pertama kereta api uap menggunakan lokomotif uap. Yang kedua kereta api diesel menggunakan lokomotif diesel atau unit kereta api bermotor. Dan yang ketiga yaitu kereta api listrik menggunakan lokomotif listrik atau unit kereta api bermotor listrik. Selanjutnya kita akan membahas dari segi atas atau di bawah permukaan tanah. Dapat 3 jenis kereta api. Yang pertama yaitu kereta api permukaan. Kereta api permukaan ini berjalan di atas tanah. Biaya pembangunannya untuk kereta permukaan ini adalah yang termurah dibandingkan dengan kereta api yang berada di bawah tanah atau yang layang. Selanjutnya yang kedua ada kereta api layang. Nah, kereta api layang ini berjalan di atas dengan bantuan tiang-tiang. Hal ini untuk menghindari persilangan sebidang agar tidak memerlukan pintu perlintasan kereta api. Biaya yang dikeluarkan sekitar 3 kali dari kereta permukaan tanah. Yang ketiga yaitu kereta api bawah tanah. Kereta api bawah tanah ini biasanya berjalan di bawah permukaan tanah. Disebut pula subway. Nah, yang keempat kita lihat dari segi penggunaannya. Ada 2 jenis. Yang pertama kereta api penumpang dan yang kedua kereta api barang. Yuk kita sebutkan bagian-bagian dari kereta api. Bagian-bagian dari kereta api yang pertama ada roda. Roda kereta api disebut juga bogi. Yang kedua ada gerbong pengangkut. Gerbong pengangkut ini merupakan sarana tempat untuk mengangkut barang atau juga gerbong tempat untuk mengangkut penumpang. Yang ketiga ada lokomotif. Nah, lokomotif ini terletak di bagian depan, bagian dari rangkaian kereta api di mana terdapat mesin untuk menggerakkan kereta api. Biasanya lokomotif terletak paling depan dari rangkaian kereta api. Operator dari lokomotif ini disebut masinis. Bahan bakar kereta api biasanya menggunakan solar. Untuk yang lokomotif diesel biasanya menggunakan hidrolik atau elektrik. Untuk hari Seninnya, kalian mau belajar menulis Latin dengan rapi dengan menggunakan buku halus dan pensil.
Kemudian hasilnya seperti ini. Jangan lupa ya nak, selalu diberi hari dan tanggal. Hari Selasa tugasnya menggunakan buku menempel, yaitu menempel bentuk geometri menjadi bentuk mobil. Setelah menempel, jangan lupa lemnya ditutup kembali dan disimpan ke tempatnya lagi. Kemudian jangan lupa cuci tangan dengan sabun. Nanti juga ada videonya tersendiri ya. Untuk tugas hari Rabu, anak-anak boleh menggambar menggunakan krayon di kertas HVS yang sudah disediakan. Jangan lupa diwarnai. Nah, kalau menggunakan krayon, anak-anak harus hati-hati. Dan ingat, kalau menggunakan krayon, anak-anak boleh melakukan teknik gradasi, yaitu pencampuran warna. Jadi tidak usah khawatir untuk pencampuran warnanya. Ya, kalau kecoret, anak-anak bisa langsung diaplikasikan dengan warna yang lain. Nanti jadinya akan seperti ini. Tugas untuk hari Kamis, anak-anak menggunakan buku kotak. Anak-anak akan membatik atau membuat pola bentuk roda bus. Jadinya seperti ini. Untuk kegiatan hari Jumat, anak-anak akan membuat miniatur kereta api atau kreativitas membuat kereta api. Nah, kegiatan hari ini sudah selesai. Tadi kita sudah membahas apa saja ya? Tentang mobil Dan juga kereta api. Nah, kalau sudah selesai, jangan lupa anak-anak selalu memberesi alat-alat setelah digunakan ke tempat semula. Yuk, setelah selesai, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Tuhanku atas pemberian ilmu pada